Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saya berada, kita hendak menggumuli kehidupan kita setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan. Bagian yang hendak kita dengar bersama terdapat dari dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-75. Mari kita berdoa. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu ya Tuhan, tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar firman Tuhan menjadi kesukaan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Sekali lagi Matius pasal 26 ayat yang ke-75, firman Tuhan berkata, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, 'Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.' Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelavos di mana saya berada. Berjumpa dengan firman Tuhan, apalagi ketika kita ada pada masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus, kita mengenang kembali peristiwa penderitaan Yesus karena salah dan dosa kita. Ada banyak hal yang telah Yesus lakukan demi kita sekalian. Karena itu bagian yang hendak kita gumuli saat ini adalah bagian yang berkaitan tentang bagaimana seorang Petrus ketika bersama-sama dengan Yesus, tapi pada akhirnya ada penyangkalan yang terjadi. Ketika kita membaca bagian ini dari ayat 69 di atas sampai 75, kita menemukan cerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelavos di mana saya berada, ada 3 kali penyangkalan yang Petrus buat terhadap gurunya yang dikasihi, yaitu Yesus. Pertama, ia menyangkal Yesus karena ditanya bahwa ia bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanannya. Ia menyangkal mati-matian bahwa ia tidak kenal, ia tidak tahu menau tentang Yesus. Pada kali yang kedua ditanya lagi demikian, ia tidak hanya menyangkal tetapi ia bersumpah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak hanya menyangkal tetapi Petrus bersumpah. Seterusnya pada kali yang ketiga ketika ia ditanya lagi, karena mereka yang berhadapan dengan dia katakan bahwa ia juga bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu, dari gaya bahasa Petrus mereka tahu bahwa Petrus juga bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Pada kali yang ketiga dalam penyangkalan itu, Petrus tidak hanya menyangkal, bersumpah, tetapi Petrus terang-terangan mengutuk. Bayangkan, Petrus menyangkal, Petrus bersumpah, dan Petrus mengutuk. Dan pada kali yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, itulah titik akhir daripada semua yang Petrus lakukan di dalam kelemahannya. Titik terendah dalam diri Petrus, ayam berkokok. Pada bagian inilah teringatlah Petrus akan perkataan Yesus di ayat yang ke-30 sampai 35 saat Yesus berbicara kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus sampai pada kali yang ketiga. Pada saat itulah titik terendah dalam diri Petrus, karena ia sadar penuh. Dalam kesadaran diri yang penuh itu, ia menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, kita membayangkan betapa sedih hati Petrus saat ia kenang kembali perkataan Yesus. Betapa sedih hatinya, ia menangis dengan terisak-isak, membayangkan sesuatu yang terhilang dari dalam diri kita, dalam hidup kita. Kemudian rasa iba kita, menangis kita dengan terisak-isak. Ini titik terendah dalam diri Petrus ketika ia mengingat semua yang pernah ia lakukan, dari kesombongannya, dari keangkuhannya, dari merasa diri lebih hebat, dari merasa diri lebih pandai dengan teman-temannya yang lain. Titik terendah dalam dirinya
disinilah ia ambil keputusan, karena itu ia harus balik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, Petrus menangis dengan sedihnya. Ia bertobat ketika ia menyesal. Ia sedih, ia menyesal. Tidak hanya itu, tetapi ia bertobat akan perbuatan-perbuatannya. Selama ini, kalau ia merasa diri hebat dari murid-murid yang lain, selama ini kalau ia merasa lebih unggul dari murid-murid yang lain, atau dengan kata lain bahwa selama ini ia merasa hebat, keangkuhan diri, kesombongan diri terjadi, maka pada titik itu jugalah ia merasa tidak berdaya lagi. Ada titik di mana kita merasa bahwa kita berkuasa. Ada saat di mana kita merasa bahwa kita hebat. Ada saat di mana kita merasa bahwa kita jago. Ada saat di mana kita merasa bahwa kita lebih daripada yang lain. Kemegahan diri, kesombongan diri yang berlebihan dalam diri kita itu selalu ada. Tetapi ada saat di mana kita mengalami titik terendah dalam diri. Kita merasa tidak berdaya lagi. Kita merasa tidak kuat karena ada pengakuan kita yang tidak berhikmat. Kita sering mengambil keputusan yang tidak berhikmat, yang pada akhirnya mengandung resiko buruk bagi kita. Petrus telah mengambil keputusan, tetapi keputusan itu tergesa-gesa, yang pada akhirnya membawa dia ke dalam konsekuensi yang buruk. Tetapi pada hal itulah ia kembali dalam penyesalannya dan bertobat. Ada saat-saat di mana kita harus kembali menyesali akan seluruh kelakuan buruk kita. Kesombongan diri kita harus ditelanjangi dengan penyesalan, dan dalam pertobatan itu ada pengampunan yang Tuhan beri. Mungkin selama ini kita merasa bahwa kita seperti itu. Ada waktu di mana Tuhan izinkan terjadi untuk kita kembali dalam penyesalan. Ada saat di mana kita harus menyesal akan diri kita karena salah, karena berdosa. Dan dalam penyesalan akan diri itu, maka pertobatan perlu dialami, dilakukan. Dengan demikian, maka Tuhan pengampun yang mengasihi kita, dia selalu membawa kita dalam penghiburan. Petrus menjadi peringatan bagi kita supaya tidak berlebihan dalam seluruh jalan hidup kita. Tetapi Petrus juga menjadi penghiburan bagi kita karena Yesus mengasihinya untuk memberikan kepadanya pertobatan. Ada pengampunan yang berlaku dalam dirinya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini, meneguhkan setiap hati kita supaya kita tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa, tetapi keputusan karena berhikmat, percaya Tuhan selalu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur telah dengar firman. Teguhkan hati kami ya Tuhan untuk bagian firman yang telah kami dengar. Sekiranya selama ini kami seperti Petrus yang telah mengambil keputusan yang tergesa-gesa, yang pada akhirnya keputusan itu membawa kami terjebak di dalam setiap jalan hidup kami. Ya Tuhan, berilah kepada kami roh-Mu yang kudus mengajar kami, supaya kami tetap ada dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kami tidak terjebak di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tetapi kami dalam kesadaran yang sungguh kembali dalam penyesalan karena kami punya jalan menuju kepada pertobatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pengampunan yang berlaku atas hidup kami sampai saat ini. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.